Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan konsep kombinatorika dalam permainan tic-tac-toe. Oke, boleh di next. Oke, untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada Indah Gustianti, yang kedua Muhammad Nafar Reza Zulkarnain, yang ketiga Anissa Nuraza, yang keempat Dinda Dwi Darmayanti, yang kelima Asaf Alai Firdaus, yang keenam Duratul Lu'ah, yang ketujuh Muhammad Syahriar Ramadhani Agus. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang dasar teori dalam materi ini. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada tic-tac-toe. Tic-tac-toe merupakan permainan bergilir yang dimainkan oleh dua pemain menggunakan kertas dan pensil untuk mengisi kotak yang kosong dengan kotaknya itu berukuran 3x3. Pemain yang berhasil menempatkan 3 tanda mereka di baris itu bisa, untuk bentuknya itu bisa dilihat di PPT gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada kombinatorika. Kombinatorika adalah menghitung cara penyusunan objek atau struktur terbatas tanpa perlu menghitung semuanya secara detail. Terdapat dua konsep sederhana kombinatorika untuk menganalisis permainan tic-tac-toe ini, yaitu ada aturan penjumlahan dan aturan hasil kali. Untuk aturan penjumlahan itu jika ada N dan N bicara dengan syarat A dan B itu berbeda, maka ada NA plus N bicara untuk melakukan salah satu dari tindakan A maupun B gitu. Lalu ada aturan hasil kali, itu jika ada NA dan N bicara dengan syarat A dan B itu juga berbeda, maka ada NA kali N bicara untuk melakukan kedua tindakan A dan B secara bersamaan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada permutasi. Permutasi merupakan banyaknya susunan suatu objek yang dipilih dengan memperhatikan urutannya. Dengan menerapkan aturan perkalian ini dapat dikatakan banyak cara untuk menyusun suatu deret n objek dapat dihitung dengan permutasi n dari n itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya sampai dikali 1 sehingga mendapatkan n faktorial. Lalu untuk permutasi dari n objek ke dalam R slot atau pengambilan R objek dari himpunan n objek berbeda dengan R itu lebih kecil atau sama dengan dari N, itu bisa dihitung dengan permutasi R dari N itu sama dengan N dikali N-1 sampai N min R plus 1. Itu sama dengan pembagian antara N faktorial dengan N min R faktorial. Lalu untuk permutasi N objek ke dalam N slot, tetapi dengan beberapa objek yang sama, jika terdapat N1 jenis objek, N2 juga objek lain, dan seterusnya hingga K, maka persamaan 1 di atas itu dapat digeneralisasi menjadi pembagian antara N faktorial dengan N1 faktorial, N2 faktorial, hingga NK faktorial. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kombinasi yang merupakan banyaknya susunan dari suatu objek yang dipilih tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi dari n objek ke dalam R slot dapat dirumuskan sebagai n dikali n-1 dikali seterusnya sampai n min R plus 1 per R faktorial sama dengan n faktorial per R faktorial dikali n min R faktorial. Jika R benda dimasukkan ke dalam N slot dengan catatan notasi kebalikan dari sebelumnya, maka banyaknya cara benda tersebut dapat dimasukkan ke dalam slot dengan notasi kombinasi N-1 dari N plus R-1. Kedua persamaan di atas akan menghasilkan jumlah kombinasi yang sama jika disubstitusikan ke persamaan kombinasi R dari N. Selanjutnya ada penerapan kombinatorika dalam permainan tic-tac-toe. Yang pertama ada papan permainan, yaitu sebuah papan yang memiliki 9 slot yang tersedia dan setiap slot memiliki 3 kemungkinan kondisi, yaitu X, O, atau kosong. Dengan menggunakan aturan hasil kali dan tanpa memperhatikan aturan permainannya,
Jumlah kondisi yang ada pada satu papan permainan tic-tac-toe adalah 3/9, yaitu 19.683 cara untuk memasukkan atau tidak memasukkan tanda X dan O pada papan permainan tic-tac-toe. Selanjutnya itu ada kondisi permainan yang mungkin. Dimisalkan jumlah tanda X itu sebagai NX, jumlah tanda O sebagai NO, dan jumlah slot yang kosong sebagai NE. Asumsikan bahwa pada permainan game tic-tac-toe ini tanda X yang mulai lebih dulu. Maka itu akan berlaku persamaan NE plus NX plus NO sama dengan 9, di mana NX sama dengan NO atau NX sama dengan NO plus 1 karena tanda X yang mulai lebih dulu. Nah, dengan demikian, jumlah permutasi yang mungkin terjadi di setiap giliran adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat pada persamaan pertama, itu dengan jumlah 9 slot kosong, berarti ketika game dimulai itu terdapat 9 slot kosong, 0 tanda X dan 0 tanda O. Diperoleh hasil permutasinya itu sama dengan 1. Lalu setelah giliran pertama akan ada 8 slot kosong, 1 tanda X dan 0 tanda O. Karena tanda X yang mulai lebih dulu, maka diperoleh jumlah permutasinya itu sama dengan 9. Lalu setelah giliran kedua ada 7 slot kosong, 1 tanda X dan 1 tanda O, diperoleh permutasinya sama dengan 72. Terus setelah giliran ketiga ada 6 slot kosong, 2 tanda X dan 1 tanda O, diperoleh permutasinya sama dengan 252. Lalu setelah giliran keempat ada 5 slot kosong, 2 tanda X dan 2 tanda O, diperoleh permutasinya sama dengan 756. Lalu setelah giliran kelima ada 4 slot kosong, 3 tanda X dan 2 tanda O, permutasinya itu sama dengan 1260. Setelah giliran ke-6 ada 3 slot kosong, 3 tanda X dan 3 tanda O, diperoleh permutasinya itu sama dengan 1680. Lalu setelah giliran ke-7 ada 2 slot kosong, 4 tanda X dan 3 tanda O, diperoleh permutasinya sama dengan 1260. Setelah giliran ke-8 ada 1 slot kosong, 4 tanda X dan 4 tanda O, diperoleh permutasinya sama dengan 630. Lalu untuk giliran terakhir yaitu giliran ke-9, ini berarti slot kosongnya itu sudah tidak ada, diisi dengan 5 tanda X dan 4 tanda O, dengan permutasinya itu sama dengan 126. Maka dari perhitungan di atas, status permainan di setiap giliran permainan yang mungkin dijangkau ini dapat diperoleh dengan menggunakan aturan jumlahan. Itu diperoleh terdapat 6.046 kemungkinan status permainan yang dapat dicapai. Selanjutnya ada game yang dimainkan, yaitu untuk menentukan jumlah kombinasi permainan tic-tac-toe yang dapat dimainkan. Terdapat 9 kemungkinan langkah awal untuk menempatkan tanda X pada giliran pertama, dan 8 kemungkinan cara untuk menempatkan tanda O pada giliran kedua, dan seterusnya. Hingga papan terisi menghasilkan 9 faktorial, yaitu 362.880 cara untuk mengisi papan permainan jika dua pemain bergantian. Akan tetapi hasil tersebut masih belum sesuai dengan definisi permainan, karena sebagian besar permainan tidak mencapai kondisi kemenangan, kekalahan, ataupun hasil seri, terutama karena dibutuhkan setidaknya 5 giliran untuk mencapai kondisi menang. Oleh karena itu, kita perlu menghitung jumlah permainan pada setiap giliran, mulai dari giliran kelima sampai dengan giliran ke-9. Pada giliran kelima, hanya pemain dengan tanda X yang dapat memenangkan permainan, karena pada peraturan permainan memerlukan 3 tanda X, dan ini tanda X. Untuk setiap formasi kemenangan, terdapat permutasi 3 dari 3 cara untuk menempatkan 3 tanda X pada 3 slot, dan sisa 2 tanda O pada 6 slot yang tersisa, dengan bentuk permutasi 024 dari 6 slot.
dengan permutasi 2 dari 2 cara untuk melakukannya. Maka diperoleh jumlah permainan yang berakhir pada giliran kelima sebagai berikut. 8 formasi dikali permutasi 6 slot, dikali permutasi 2 dari 3, sehingga diperoleh 1440 jumlah permainan. Next. Bisa di next. Kemudian giliran ke-6. Pada giliran ke-6 terdapat peluang bagi pemain X dan O untuk memenangkan permainan, karena pada saat itu terdapat 3 tanda X dan 3 tanda O di papan. Namun, pada giliran tersebut, hanya pemain yang memiliki giliran yang dapat memenangkan permainan ini, yaitu pemain dengan tanda O. Ini menghasilkan aturan bahwa pemain dengan tanda X hanya dapat memenangkan permainan dengan jumlah giliran ganjil, sementara pemain dengan tanda O hanya dapat memenangkan permainan dengan jumlah giliran genap. Pada giliran ini terdapat 8 formasi kemenangan yang berlaku untuk pemain dengan tanda O. Untuk setiap formasi terdapat permutasi 3 dari 3 cara untuk menciptakannya, dan terdapat 3 tanda X yang bisa ditempatkan di 6 slot yang tersisa, sehingga menghasilkan permutasi 303 dari 6 slot yang masing-masing dengan permutasi 3 dari 3 cara. Next. Namun, permainan ini tidak boleh mencangkup situasi di mana X telah memenangkan permainan di giliran sebelumnya dan pemain dengan tanda O baru saja membentuk formasi kemenangan. Maka permainan pada giliran ke-6 dianggap tidak valid. Maka perlu dieliminasi dari perhitungan, sehingga diperoleh jumlah permainan yang berakhir pada giliran ke-6 yaitu sebagai berikut. Diperoleh 5.328 jumlah permainan. Next. Baik, selanjutnya saya Syahrial Ramadhani Agus izin melanjutkan untuk giliran ke-7. Pada giliran ke-7, satu-satunya pemenang yang mungkin adalah pemain X. Terdapat 8 formasi sisa kemenangan yang mencakup baris 3 in a row. Namun, karena ini adalah giliran ke-7 dan terdapat 4 tanda X, perhitungan formasi kemenangan pemain X menjadi akan lebih rumit. Selanjutnya, tanda X keempat harus ditempatkan dalam formasi 3 in a row yang sudah ada, karena menempatkannya di luar formasi tersebut akan membuat permainan menjadi tidak valid atau tidak ada yang menang ataupun tidak ada yang kalah. Selanjutnya, terdapat 3 cara untuk mendapatkan tanda X keempat dengan menggunakan permutasi 3 dari 3 cara untuk mendapatkan 3 tanda X satunya di slot lainnya. Untuk tanda O, ada 5 slot tersisa yang dapat dihitung dengan cara permutasi 2,3,0 dari 5 cara dengan permutasi 3 dari 3 cara yang berbeda. Selanjutnya terdapat 5 slot yang tersisa untuk tanda O, dan ini dapat dihitung dengan permutasi 2,3,0 dari 5 cara dengan permutasi 3 dari 3 cara yang berbeda. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Seperti yang sudah dijelaskan pada giliran ke-6, permainan yang tidak valid adalah permainan yang mencakup formasi kemenangan X dan O masing-masing satu. Namun, hanya kombinasi dari 2 formasi horizontal atau vertikal yang perlu dipertimbangkan. Perhitungannya mirip dengan giliran ke-6, tetapi ada satu-satunya tanda X yang harus berada dalam salah satu dari 3 slot yang tersisa tersebut, sehingga akan membentuk suatu permutasi sebagai berikut, yaitu permutasi 2,0,1 dari 3 cara, dan X keempat harus berada dalam formasi 3 in a row seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah permainan yang berakhir pada giliran ke-7 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut yang terlampir pada PPT. Dan kesimpulannya akan ada 47.952 permainan untuk giliran ke-7. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan untuk giliran ke-8. Perhitungan pada giliran ke-8 mirip pada perhitungan pada giliran ke-7 dengan penekanan pada pemain O sebagai pemenang. Terdapat 4 tanda X dan 4 tanda O di papan pada giliran ke-8. Terdapat 8 pola 3 in a row atau 3 dalam satu baris secara berurutan yang dapat muncul dalam permainan. Dan O terakhir harus ditempatkan dalam salah satu dari pola 3 in a row ini. Terdapat 3 cara untuk menempatkan O terakhir dan permutasi 3 dari 3 cara untuk menempatkan 3 tanda O pertama di slot lainnya. Tanda O di luar pola 3 in a row memiliki 6 kemungkinan slot yang tersedia yang dapat dihitung dengan permutasi 105 dari 6 slot. 4 tanda X yang tersisa dapat diatur di 5 slot yang masih kosong dengan permutasi 401 dari 5 slot dan permutasi 4 dari 4 cara yang berbeda untuk menempatkannya. Next. Terdapat situasi permainan yang tidak valid, yaitu mencakup peraturan seperti pada giliran 6 dan 7, dengan tambahan 1 O cadangan dan 1 X cadangan yang ditempatkan di 3 slot cadangan. O terakhir juga harus berada dalam salah satu dari pola 3 in a row yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah permainan yang berakhir pada giliran ke-8 dapat dihitung dengan cara berikut, seperti yang dapat dilihat dalam PPT, yang menghasilkan bahwa giliran ke-8 menghasilkan 72.576 permainan. Kemudian giliran ke-9, yaitu giliran terakhir dalam permainan tic-tac-toe, yang biasa menghasilkan kemenangan untuk pemain X atau nanti akan menghasilkan hasil yang seri. Untuk menghitung jumlah permainan pada giliran ke-9, digunakan angka-angka hasil permainan pada giliran-giliran sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Permainan yang merupakan kelanjutan dari permainan yang berakhir pada giliran-giliran sebelumnya dianggap sebagai permainan yang tidak valid dan dieliminasi dari perhitungan. Setelah giliran ke-5, terdapat 4 slot yang tersisa yang dapat diisi untuk melanjutkan permainan yang tidak valid dengan permutasi 4 dari 4 kemungkinan. Demikian pula, setelah giliran ke-6 hanya ada 3 slot yang tersisa dan seterusnya. Maka dengan demikian terdapat 127.872 permainan yang berakhir pada giliran ke-9 menghasilkan hasil yang seri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Sehingga hasil analisis khusus ini dapat disusun dalam bentuk tabel dengan persentase relatif terhadap jumlah permainan yang dapat dimainkan secara keseluruhan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, menang pada giliran kelima yaitu X memiliki persentase 0,56%. Berikutnya menang pada giliran ke-6 yaitu O, persentasenya 2,09%. Menang pada giliran ke-7 yaitu X memiliki persentase 18,79%. Menang pada giliran ke-8 yaitu O mempunyai persentase 28,44%. Menang pada giliran ke-9 yaitu X persentasenya 32,05% dan seri dengan persentase 18,06%. Berdasarkan hasil yang ada dengan mempertimbangkan semua aturan dan batasan permainan, dapat disimpulkan bahwa ada 255.168 kemungkinan dengan persentase 100% permainan tic-tac-toe yang mungkin terjadi. Berikutnya ada keuntungan bermain terlebih dahulu. Kebanyakan orang memiliki intuisi bahwa permainan pertama dalam permainan tic-tac-toe memiliki keuntungan karena pemain pertama memiliki kendali dalam memilih posisi awal sehingga lebih berpeluang memenangkan permainan. Karena alasan ini, tic-tac-toe sering dimainkan dalam beberapa putaran dengan pemain pertama berusaha mendapatkan 3 poin. Namun untuk memahami keuntungan bermain terlebih dahulu, kita bisa merujuk pada analisa sebelumnya dan membuat tabel baru. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, ditinjau dari permainan yang dapat dimainkan dan kombinatoriknya, pemain pertama dalam asumsi ini, pemain dengan tanda X, memiliki persentase kemenangan di sekitar 51% dari semua permainan tic-tac-toe yang dapat dimainkan. Sedangkan pemain kedua hanya memiliki persentase menang sekitar 30%. Kemungkinan kemenangan pemain pertama adalah 9/5 jika dibandingkan dengan kemenangan pemain kedua. Sementara itu, angka-angka ini juga menunjukkan bahwa hanya 18% permainan berakhir seri. Maka jelas bahwa pemain awal memiliki keuntungan bahkan jika dilihat secara kombinatorial. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah fakta bahwa tanda awal yang dapat ditempatkan di mana saja pada papan akan mengurangi jumlah formasi kemenangan dari tanda lawan. Pada kesimpulan diperoleh fakta bahwa kombinatorika telah terbukti berguna untuk aplikasi nyata, bahkan permainan sederhana tic-tac-toe yang memiliki sifat kompleks dapat diselesaikan.
Telah terbukti meskipun dilihat dengan kombinatorika tanpa mempertimbangkan strategi dan algoritma, pemain awal akan selalu diuntungkan dengan 50% kemungkinan permainan berakhir dengan kemenangan mereka. Seorang pemain pemula mendapatkan keuntungan seperti itu karena beberapa faktor seperti memiliki banyak tanda untuk dimainkan, memiliki banyak kemungkinan formasi kemenangan, dan memiliki banyak putaran yang memungkinkan mereka untuk menang. Dalam kondisi lain, walau terkadang permainan tic-tac-toe berakhir seri, hanya 18% dari kemungkinan permainan tic-tac-toe yang benar-benar berakhir seri. Analisis yang lebih konsisten dan meyakinkan dapat dilakukan jika strategi dan algoritma diterapkan, dan hasil ini sangat berbeda dari gameplay sebenarnya dari game tic-tac-toe. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.